Oke, kita lanjutkan. Pada tahap ini, kita telah berhasil membuat cerut untuk data desa. Kemudian lagi kita telah berhasil membuat cerut untuk data dusun. Tapi tampilan sistem informasi pendataan penduduk kita ini masih sangat sederhana, masih sangat biasa. Maka sekarang kita akan mencoba untuk membuat template atau desain sistem informasi pendataan penduduk ini menggunakan Bootstrap. Teman-teman bisa langsung membuka website Bootstrap di getbootstrap.com. Nah, di sini. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Bootstrap itu apa, Bootstrap merupakan sebuah framework atau kerangka kerja untuk CSS. Jadi bisa sangat memudahkan kita dalam membuat tampilan atau template website atau template sistem informasi yang kita buat berbasis web. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik sintak CSS secara manual. Kita bisa langsung membuat desain website atau desain aplikasi dengan cepat menggunakan Bootstrap. Jadi di Bootstrap ini sendiri sudah disediakan dokumentasi cara penggunaan Bootstrap, dimulai dari pengenalannya, cara download, dan komponen-komponen yang bisa kita gunakan, konten, pengaturan layout, atau grid-nya. Bootstrap sekarang sudah mencapai versi 4.1. Oke, langsung saja kita download. Nah, di sini kita download yang ini saja. Ini merupakan library CSS dan JS yang sudah disediakan oleh Bootstrap, yang sudah dikompil tentunya. Bisa langsung klik download. Nah, setelah di-download, langsung kita ekstrak saja. Ini kita copy dulu. Kita pindahkan ke project penduduk. Langsung kita paste di sini. Nah, seperti ini isi dari Bootstrap. Sudah ada file-file CSS yang berisi kelas-kelas yang tinggal kita gunakan. Juga JS-nya. File-file JS yang tinggal kita gunakan saja. Kemudian folder Bootstrap 4.1.3 bla 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 ini bisa kita rename menjadi aset. Saya sendiri biasanya dalam pengembangan aplikasi atau membuat website, file-file JS, file gambar, biasanya saya letakkan dalam sebuah folder yang saya beri nama dengan folder aset. Dan Bootstrap ini juga membutuhkan yang namanya jQuery. Dan jQuery bisa teman-teman download langsung di jQuery.com. Untuk teman-teman yang belum tahu jQuery itu apa, jQuery merupakan sebuah framework JavaScript. Intinya tidak jauh berbeda dengan Bootstrap. Jika Bootstrap lebih ke CSS, jQuery ini lebih meminimalkan sintak-sintak JavaScript. Contohnya seperti ini. Sudah dibuat fungsi-fungsi khususnya, jadi penulisan kode jQuery sendiri jadi lebih singkat ya. Oke, langsung saja kita download. Nah, di sini kita akan download yang ini, yang versi 3.3.1. Selanjutnya kita bisa copas semua. Teman-teman bisa tekan Ctrl A jika menggunakan sistem operasi Windows, dan jika teman-teman menggunakan OS X, teman-teman bisa menekan Command A, kemudian copy. Selanjutnya kita simpan dalam folder aset JS. Nah, kita akan menyimpannya di sini. Kita buat file baru, kita paste, langsung save. Kita beri nama dengan jQuery.js. Oke, klik save. Nah, selesai. Ini kita tutup dulu semuanya. Jika teman-teman menggunakan sistem operasi OS X, biasanya kita membutuhkan permission untuk bisa menggunakan
folder asset ini karena folder asset ini berasal dari luar. Jadi sekarang kita harus memberikan hak akses. Jika teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows biasanya tidak perlu memberikan hak akses lagi dan langsung bisa digunakan. Cara untuk memberi hak aksesnya itu sudo chmod min r, kita berikan permission 777 karena letak project kita kalau di OS X letaknya di application some htdoc, kemudian nama folder project kita sebelumnya, penduduk, tekan enter, kita isikan passwordnya, enter lagi. Ada salah. Nah, salahnya di sini nih. Seharusnya chmod, bukan chmod. Sudo chmod min r 777 application some htdoc penduduk. Oke, selesai. Selanjutnya bisa langsung kita terapkan. Ini kita logout dulu, kita mulai dari halaman login. Jadi di sini kita akan mulai dengan mendesain halaman login yang sudah kita buat dengan menggunakan Bootstrap. Langsung kita buka saja. Halaman login kita berada di file index.php. Nah, untuk melakukan instalasi Bootstrap, yang harus kita lakukan adalah menghubungkan terlebih dahulu file CSS Bootstrap tersebut. File CSS-nya berada dalam folder aset CSS. Nah, ini dia. Nama filenya itu bootstrap.css. Di sini kita bisa menggunakan tag link, kemudian kita buat atribut href. Href langsung kita masuk ke folder aset, kemudian masuk ke folder CSS dan file bootstrap.css. bootstrap.css. Oke, kita simpan, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, sepertinya belum terhubung. Coba kita cek dulu di mana kesalahannya. Oh ya, di sini kita lupa membuat atribut tipe tag /css dan rel sama dengan style sheet. Oke, kita simpan, kita reload lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika desainnya sudah berubah seperti ini tandanya kita sudah berhasil menghubungkan dengan file CSS Bootstrap. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan file JavaScript. File JavaScript Bootstrap yaitu file bootstrap.js ini. Caranya untuk menghubungkan file JS, kita menggunakan tag script dan src atau source. Kemudian kita arahkan ke bootstrap.js. Pertama kita masuk dulu ke folder asset, kemudian masuk ke folder JS, kemudian bootstrap.js. Jangan lupa juga untuk menghubungkan ke file jQuery.js. Ini kita copy dulu. Kita paste. Untuk jQuery sendiri letaknya harus di atas dari bootstrap.js. Sini namanya jQuery.js. Nah, seperti ini. Untuk penghubung JS ini teman-teman bisa meletakkan di atas sini atau bisa juga nanti meletakkannya di bawah sini. Terserah teman-teman. Sekarang coba kita simpan dulu. Kita jalankan. Oke, selanjutnya pada umumnya di Bootstrap itu ada sebuah kelas yang umum digunakan yaitu kelas container dan kelas container fluid. Di sini kita akan menggunakan kelas container saja. Perbedaannya akan saya jelaskan sebentar lagi. Di sini misalnya kita menggunakan kelas container. Dan semuanya kita pindahkan, kita cut
kita pindahkan ke dalam kelas kontainer ini. Ini kita rapikan dulu. Kita save. Nah, untuk kelas kontainer itu sendiri, jarak luar yang diberikan itu kira-kira agak ke tengah. Sedangkan jika kontainer fluid kita simpan, maka jarak luarnya itu hampir memenuhi seluruh lebar dari layout kita. Jadi di sini bebas, teman-teman bisa menggunakan kontainer atau kontainer fluid. Di sini kita biarkan saja menggunakan kontainer fluid. Selanjutnya kita buat lagi div. Kita beri kelas row. Dan di dalam kelas row ini kita buat lagi kelas untuk mengatur grid layout yang akan kita buat. Di sini kita berikan kelas call md2 misalnya. Coba md2. Di dalamnya lagi kita buat sebuah elemen yang sudah disediakan oleh Bootstrap, yaitu elemen cut. Teman-teman bisa melihat cara penggunaannya itu di documentation, komponen, cut. Nah, cara penjelasan dan contoh cara penggunaannya itu bisa membacanya di sini. Oke, langsung kita terapkan. Untuk membuat elemen cut, yang harus kita buat pertama kali adalah kelas cut. Kemudian dalam kelas cut tersebut kita buat kelas cut body atau main div ini. Di sini bisa langsung kita ketik cut, kemudian tekan Ctrl spasi. Nah, seperti ini. Jadi lebih menghemat waktu. Selanjutnya di dalam kelas cut ini kita buat lagi cut body. Nah, seperti ini. Ini semua elemennya kita pindahkan. Semua elemen yang sudah kita buat ini kita pindahkan. Cut. Kita rapikan dulu. Kita pindahkan ke tengah-tengah elemen cut body ini. Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi. Kemudian simpan. Nah, untuk jaraknya sendiri teman-teman bisa mengaturnya di bagian sini. Untuk call MD4 misalnya, untuk membuat pengaturan yang agak lebih lebar. Ini kita simpan dulu. Kita reload lagi. Nah, seperti ini. Tapi sepertinya lebih bagus kalau untuk judul halamannya kita pindahkan saja, keluar cut, kita copy, kita paste di bagian sini, kita rapikan, simpan. Nah, seperti ini. Ini lebih bagus kita pindahkan ke bagian tengah sini. Untuk membuat tulisan atau teks menjadi ke tengah, di Bootstrap sudah disediakan kelas yang bisa kita gunakan, yaitu text center. Di sini juga kelas text center. Oke, simpan. Nah, seperti ini. Ini tulisannya menjadi tidak ke tengah sini karena kita letakkan di dalam call MD4, di mana call MD4 ini sendiri sudah dibatasi sebesar segini kira-kira. Jadi ini akan kita pindahkan keluar call MD4 dan keluar row. Di sini bisa. Oke, kita rapikan lagi. Mau kita simpan lagi. Nah, oke, tulisannya sudah berada di tengah. Kemudian card-nya juga kita akan pindahkan ke bagian tengah sini. Caranya teman-teman bisa langsung menggunakan kelas MX Auto. MX Auto ini sendiri merupakan kelas yang disediakan Bootstrap untuk mengatur jarak margin. Ini maksudnya margin X atau margin kiri kanan menjadi otomatis.
Coba kita simpan. Ups. Coba MX Auto ini kita pindahkan ke, kita cut, kita pindah ke call MD4. Simpan. Nah, oke. Cutnya sudah berada di tengah. Sepertinya judulnya lebih pas kalau kita letakkan di atas. Ini kita pindahkan saja. Kita ganti dengan halaman login. Save. Coba kita beri jarak margin pada heading 1 ini. Untuk membuat jarak margin atas, kita bisa menggunakan MT5 misalnya. Ini artinya margin top, kita beri nilai 5. Kita save. Sudah agak lebih rapi. Selanjutnya kita masuk ke bagian form login. Untuk mendesain form dengan menggunakan Bootstrap, kita bisa melihatnya di dokumentasi yang sudah disediakan oleh Bootstrap, yaitu ada di form. Nah, pada bagian sini teman-teman bisa langsung copy atau teman-teman bisa mengetiknya sendiri. Di sini kita coba langsung ketik saja. Setelah tag form ini, kita buat elemen baru. Kita beri nama dengan form group. Nah, form group ini maksudnya untuk mengelompokkan sebuah form. Ini sebentar lagi kita pindahkan. Untuk label dari form ini langsung kita pindahkan saja, tidak perlu lagi kita buat di dalam tabel. Bisa kita buat di dalam elemen label username. Dan formnya kita cut, pindahkan ke bagian sini. Ini kita hapus dulu. Untuk passwordnya juga sama, ini kita copy saja. Kita ganti dengan password. Form passwordnya kita pindahkan. Tombol loginnya juga kita pindahkan. Kita letakkan di sini. Nah, tabelnya bisa kita hapus. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, kita reload. Nah, seperti ini tampilannya. Pada form username dan password ini juga bisa kita berikan sentuhan Bootstrap, yaitu kita bisa menggunakan kelas form control. Pada form password juga kita buat kelas form control. Coba kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Di tengah-tengah sini juga bisa kita tambahkan tulisan supaya tidak terlihat kosong. Yaitu kita bisa membuatnya dengan menggunakan atribut placeholder dari HTML ya. Di sini kita ketikkan, masukkan username. Oke, pada bagian password, placeholder, masukkan password. Kita simpan lagi, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Sepertinya ini yang terlihat terlalu besar, coba kita kecilkan lagi. Kita ubah untuk call MD-nya, coba kita ganti dengan 3. Kita refresh. Nah, kira-kira cukup. Segini saja ukurannya. Selanjutnya kita akan mendesain tombol loginnya. Untuk membuat tombol menggunakan Bootstrap, kita bisa langsung menggunakan kelas. Pertama kita tuliskan kelas btn. Selanjutnya kita tuliskan btn sukses jika kita ingin membuat tombol yang berwarna hijau. Coba kita simpan.
Nah, seperti ini. Jika kita ingin membuat tombol yang berwarna biru, kita bisa menggunakan primary, simpan. Nah, seperti ini. Atau misalnya teman-teman ingin membuat tombol yang berwarna merah. Kita bisa membuatnya dengan btn danger. Tombol yang berwarna kuning, kita bisa menggunakan btn warning. Selanjutnya, untuk menggunakan btn yang berwarna putih, kita bisa menggunakan btn default. Oke, kita simpan, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini dia. Mudah-mudahan penjelasannya bisa memberikan pemahaman. Jika teman-teman ingin mengubah warna teksnya, teman-teman juga bisa menambahkan di sini misalnya white. Kita simpan, lihat hasilnya. Oh, ini memang white tulisannya, coba kita ubah menjadi merah misalnya. Text danger. Save. Nah, seperti ini. Jika tombol yang berwarna kuning ini, jika teksnya ingin teman-teman ubah menjadi warna putih, di sini di btn warning bisa langsung teman-teman tambahkan text white. Simpan. Atau mungkin teman-teman ingin membuat tombolnya penuh, teman-teman bisa menambahkan kelas btn block kalau tidak salah. Coba kita save. Nah, benar, btn block. Kembali ini kita hapus dulu. Karena saya suka warna biru, di sini kita buat dengan berwarna biru. Teksnya kita biarkan saja berwarna putih. Dan kita gunakan kelas btn block agar lebar tombolnya penuh ke samping. Kita simpan. Kita reload lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi sepertinya lebih manis kalau kita beri jarak lagi pada bagian bawah sini. Caranya kita bisa memberikan kelas margin. Misalnya MB untuk margin button. MB 5 misalnya. Coba kita tes. Terlalu jauh. Misalnya 3. Oke, cukup. Sepertinya pada card ini kita berikan jarak sedikit ke atas. Kita bisa memberikan margin top dengan MT 3 misalnya, coba save. Sedikit lagi MT 4, save. Nah, oke. Sekarang untuk notifikasinya akan kita coba desain. Di Bootstrap sudah disediakan kelas untuk kita gunakan. Misalnya jika kita ingin menggunakan atau kita ingin membuat sebuah pesan notifikasi atau alert, di Bootstrap sendiri sudah disediakan kelasnya. Nah, di sini alert. Nah, ini dia kelas-kelas yang disediakan oleh Bootstrap. Ada alert, alert primary, alert secondary, alert sukses. Alert primary ini berarti maksudnya berwarna biru. Pesan notifikasinya berwarna biru. Alert secondary berwarna abu-abu, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman terapkan sendiri nanti. Di sini akan kita coba buat contoh misalnya alert dalam elemen div. Nah, di sini misalnya di sini belajar alert Bootstrap. malasngoding.com. Langsung kita berikan kelasnya. Jangan dulu. Supaya teman-teman bisa lebih melihat perbedaannya. Nah, ini dia elemen yang kita buat tadi. Atau alert yang kita buat tadi. Ini kita berikan kelas alert danger misalnya, jika kita ingin membuat pesan notifikasi dengan warna merah. Alert danger, save. Nah, seperti ini. Jika pada tulisan malasngoding.com ini ingin teman-teman beri pengaturan bold atau tulisannya tebal, di sini bisa langsung kita tambah dengan tag B seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya di tutorial HTML dasar. Save. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa langsung kita terapkan
dengan cara langsung kita pindahkan ke ini, kita cut, kita pindahkan ke bagian sini, ke bagian pesan notifikasi yang sudah kita buat. Ini pesannya, maaf username dan password salah. Kita hapus, paste. Karena di sini tanda petiknya sama-sama menggunakan tanda petik 2, jadi kita ubah di bagian dalamnya menggunakan tanda petik 1. Ini juga, ini pesannya tadi kita ubah menjadi maaf username dan password salah. Kita terapkan juga ke notifikasi yang lainnya. Ini notifikasinya Anda telah berhasil logout. Nah, oke. Kita ubah pesan notifikasinya. Anda telah berhasil logout. Nah, seperti itu. Di sini juga kita terapkan. Notifikasinya Anda harus login terlebih dahulu. Oke. Anda harus login terlebih dahulu. Dahulu. Simpan. Lihat hasilnya. Ups. Ini ada kesalahan. Kesalahannya di sini, kita lupa menutup tanda petiknya. Coba kita tutup dulu. Alert danger. Oke, save. Nah, oke. Seharusnya Anda berhasil logout ini kita ubah menjadi warnanya warna hijau untuk menandakan bahwa notifikasi sukses atau notifikasi berhasil. Sukses. Ups, tidak berubah. Maaf, salah. Anda berhasil logout di sini. Sukses. Nah, seperti ini. Coba kita coba notifikasi yang lain. Coba akses langsung halaman admin tanpa login. Oke, pesannya muncul, Anda harus login terlebih dahulu. Ini seharusnya kita buat sebagai peringatan warning. Nah, warning berarti identik dengan warna hijau atau warna kuning. Kita ubah dengan warna kuning saja. Warning. Nah, seperti ini. Anda harus login terlebih dahulu. Nah, jika username dan passwordnya salah, misalnya, oke, maaf, username dan password salah. Ini terlihat agak kurang menarik karena tulisannya terlalu panjang, jadi turun ke bawah. Ini pesan notifikasinya kita pindahkan saja ke bagian atas ini, jadi di luar cut. Ini notifikasinya kita cut semua, kita rapikan, kita pindahkan di bagian sini saja. Coba kita paste, kita rapikan lagi, simpan. Nah, ini terlalu panjang. Coba kita beri pengaturan call MD lagi dengan pengaturan row-nya agar bisa kita atur jarak lebarnya supaya lebih terlihat manis. Buka tag div, kita beri class row, kemudian kita buat div lagi, call MD 4 misalnya. Coba kita cut, nah kita pindahkan ke bagian tengah sini. Kita rapikan dulu supaya rapi, simpan. Nah, seperti ini. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar memberikan margin otomatis, margin kiri kanan atau margin X, kita bisa langsung menambahkan kelas MX auto pada bagian sini. Simpan, reload.
Nah, seperti ini. Ini supaya lebih manis, tulisannya kita pindah ke tengah. Kita tambahkan di sini kelas text center. Di sini juga text center. Di sini juga text center. Oke. Nah, sudah agak lumayan rapi. Ini kita berikan jarak lagi di sini. Misalnya di sini saja. Pada tulisan halaman login ini kita beri jarak agak ke bawah. Margin bottom atau jarak ke bawah kita berikan 3, kurang coba 5. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang coba kita login admin 123. Oke, halaman loginnya sudah berhasil kita terapkan Bootstrap. Sekarang selanjutnya pada halaman dashboard akan kita coba terapkan Bootstrap juga supaya tampilan dashboard admin kita terlihat lebih menarik dan lebih rapi. Ini kita coba logout dulu untuk melihat notifikasi Anda telah berhasil logout. Oke, sudah selesai. Jika langsung kita coba akses halaman admin tanpa login, oke, Anda harus login terlebih dahulu. Kemudian, jika loginnya gagal, oke, maaf, username dan password salah. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada video selanjutnya.